Oh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita reading lagi, teman-teman. Kita ngebahas zodiak Leo ya. Kita ngebahas kehidupan, keuangan, dan juga asmara, asmara yang berpasangan, yang lajang, dan juga yang single parent, laki-laki dan perempuan untuk zodiak Leo. Dan ini di bulan November 2024, dan ini energi general, energi banyak orang, dan pasti tidak akan resonate untuk semua orang. Seperti biasa, saya menaruh produk saya dulu. Ini ada garam yang udah didoakan, manfaat untuk membantu membersihkan aura negatif, membantu kelancaran rezeki juga. Ini bisa disebar di tempat usaha kalian ya, di rumah ya, buat mandi juga bisa, buat masak juga bisa. Harganya 60 ribuan teman-teman. Dan ini ada madu karoma, ini manfaat untuk ruqyah, membantu melepaskan aura negatif, membantu menyembuhkan penyakit medis ataupun non medis. Harganya 100 ribuan, bisa diminum oleh anak-anak dan juga dewasa. Ini ada minyak wangi aura, ini isinya 50 ml, harganya 130 ribu. Dan ini 30 ml, harganya 90 ribu. Ini manfaat untuk asihan ya, biar disenangi oleh banyak orang, kelancaran pekerjaan, rezeki, dan bisa buat usaha dagang juga. Baik, kalian yang berkenan ya silahkan hubungi saya via WhatsApp. Dan bagi kalian yang mau konsultasi personal reading, pembacaan garis tangan, silahkan hubungi saya via WhatsApp. Garis tangan itu seperti menjabarkan garis besar kehidupan kalian. Misalnya nikahnya berapa kali, punya anak berapa, naik turunnya kehidupan ya, dan kehidupan masa tuanya itu seperti apa, kurang lebih seperti itu teman-teman. Dan itu biayanya sekitar 100 ribuan. Kehidupan dan keuangan zodiak Leo di bulan November 2024. Ini saya melihat ada dua kehidupan yang akan terjadi dalam hidupmu. Jadi sesuaikan mana yang terjadi dalam hidup kalian ya. Yang bagian pertama ini seperti ada perubahan baik yang berhubungan dengan finansial, dan juga mungkin ada seperti banyak pembelajaran yang membuat tentu semakin semangat ya dalam menjalani kehidupan, semakin semangat untuk istilahnya bangkit kembali dari keterpurukan. Jadi seperti ini banyak beban, banyak pikiran, tapi ada kejadian yang membuat itu merasa tersadarkan untuk karena itu bisa merubah pola pikir kalian, tindakan kalian, sehingga yang tadinya mungkin udah mulai ada rasa putus asa, rasa lelah, rasa udah nggak mau berbuat apapun, ini seperti ada semangat lagi untuk melakukan sesuatu untuk membenahi diri kalian. Seperti itu teman-teman. Dan di sini sepertinya banyak dari kalian yang mungkin yang merasakan beban dalam hidup. Jadi beban ini berhubungan dengan finansial yang kurang lancar, ada masalah yang berhubungan dengan maaf ya teman-teman ya, dengan tanggungan utang piutang, atau mungkin berhubungan dengan ada aset yang mungkin akan diambil oleh pihak bank atau pihak tertentu yang berhubungan dengan utang piutang atau mungkin pembayaran yang memang belum lunas. Dan di sini sepertinya banyak dari kalian tuh seperti seperti merasa udah putus asa, merasa hancur, merasa nggak ngerti harus bagaimana lagi ya, seperti itu. Ini seperti ada yang sakit karena banyak pikiran, ini ada yang sakit ya, ada yang sakit lahir batin, ada juga yang sakit secara fisik seperti itu teman-teman, atau mungkin ada keluarga kalian yang sakit. Jadi ini butuh pengobatan yang menguras biaya yang cukup lumayan seperti teman-teman ya. Dan di sini juga sepertinya akan banyak dari kalian yang memang merasakan perubahan-perubahan ini. Kadang-kadang bisa membuat kalian tuh seperti banyak berintrospeksi diri ke diri kalian sendiri. Jadi mungkin gini maksudnya, kok aku sekarang ini kok banyak susah, banyak beban, banyak aja halangan rintangan dalam hidupku, sebenarnya apa sih yang salah, apa yang harus diperbaiki. Nah seperti itu teman. Jadi seperti ada introspeksi diri kepada diri kalian sendiri. Tapi di sini sepertinya pelan tapi pasti teman-teman akan ada pertolongan, walaupun mungkin ini agak lambat ya, termasuk agak lambat karena mungkin sepertinya beban ini udah lama kalian alami, pertolongan ini nggak kunjung datang, dan pada akhirnya ada pertolongan yang akan datang kepadamu, dan ini mengurangi beban dalam hidup kalian. Ini bisa tentang tawaran pekerjaan, tawaran kerjasama dengan orang yang memang istilahnya bisa membantu kalian ya. Tapi ini bisa juga tentang yang berhubungan dengan ada finansial yang akan kalian terima, dan ini bisa mengurangi beban dalam
hidup kalian, tapi bisa juga seperti ada properti yang terjual dan itu bisa mengurangi beban dalam hidupmu. Jadi seperti ini memang energinya agak panjang sih ya teman-teman, walaupun di bulan November ini seperti ada sampai ke akhir Desember. Jadi di sini sepertinya memang sesuatu yang sangat berat, terbebani, tapi memang pelan tapi pasti seiring waktu ini bisa terlepaskan atau mungkin bisa melewati apapun beban dalam hidupmu, walaupun ini sepertinya memang yang tadi saya bilang agak lambat. Jadi kalian tuh seperti dirundung duka dulu baru ada jalan keluarnya, dan ini sepertinya memang panjang, yang tadi saya bilang akhir Desember ini baru ada penyelesaian. Nah seperti itu teman-teman ya. Dan di sini sepertinya kalian juga dituntut untuk bekerja keras, karena di sini sepertinya ada tanggung jawab yang besar yang harus kalian ambil. Kalau kalian bisa melewati ini, ada rezeki yang akan datang atau menjadi hak kalian nantinya karena buah dari kerja keras kalian selama ini. Seperti itu. Untuk bagian yang kedua, ini sepertinya ada pengkhianatan teman-teman ya. Ada seseorang yang mengkhianatimu, entah tentang karir kalian, pekerjaan kalian, usaha kalian, atau hal apapun yang memang berhubungan dengan pengkhianatan atau mengambil keuanganmu atau mengambil keuntungan darimu. Tapi ini sepertinya pelan tapi pasti orang ini bisa tersingkirkan atau bisa diketahui orang ini baik atau tidak untuk kalian, atau sepertinya memang kalian ini seperti atau ada jalannya untuk mengetahui kecurangan mereka ya istilahnya. Dan setelah itu kalian tuh bisa mengambil keputusan yang sangat baik untuk istilahnya melepaskan orang-orang yang tidak baik dalam kehidupanmu, karena di sini sepertinya ada orang-orang yang ingin memanfaatkan kesuksesan dalam hidupmu. Dan karena di sini seperti bagian yang kedua ini banyak berkah, banyak rezeki, banyak kemudahan. Jadi sepertinya banyak dari kalian yang bisa berbagi dengan orang-orang yang tidak seberuntung dengan kalian. Ini mungkin rezeki ini rezeki yang tidak terduga atau rezeki yang memang hasil dari jerih payah kalian selama ini ya teman-teman. Jadi kalian tuh udah banyak berjuang, udah banyak berusaha, dan mungkin kemarin itu banyak sekali tersendatnya, banyak sekali cobaannya, dan gak lancar seperti yang kalian harapkan, tapi pada akhirnya mendapatkan kesuksesan yang memang ini jangka panjang ya. Seperti itu, bukan cuma rezeki tapi kesuksesan jangka panjang yang bisa kalian pupuk, bisa kalian terus istilahnya perjuangkan, karena ini sepertinya akan membuahkan rezeki jangka panjang. Dalam arti kalian tuh seperti harus banyak berinovasi, banyak mencari jalan untuk bagaimana caranya lebih maju lagi, banyak belajar lagi, dan seperti itu teman-teman ya. Jadi sesuatu yang memang akan membahagiakan kalian, tapi memang kalian juga harus jeli karena ada aja orang-orang yang ingin mengambil keuntungan atau ingin berkhianat kepadamu sehingga ingin merusak kesejahteraan atau secara keuangan juga, secara keuangan, kesejahteraan atau kesuksesan dalam hidup kalian. Seperti itu teman-teman ya. Dan di sini kan tuh seperti disarankan untuk banyak berbagi dengan orang-orang yang tidak seberuntung dengan kalian, banyak menghargai orang-orang yang membantu kalian selama ini, yang ada di samping kalian, yang membuat kalian tuh seperti lebih baik saat ini atau sukses saat ini. Seperti itu teman-teman ya. Perubahan baik ini jangan membuat untuk lalai untuk melupakan orang-orang yang telah berjasa kepadamu, bisa keluarga, orang tua, atau siapapun yang memang selama ini ada di sisimu, berjuang bersama denganmu dan memberikan semangat untuk mendapatkan kesuksesan dalam hidup kalian atau perubahan baik dalam hidup kalian. Seperti itu teman-teman ya. Di sini memang ada pengkhianatan tapi memang bisa terselesaikan atau bisa diselesaikan dengan baik atau dilepaskan dari hidupmu, dari pekerjaanmu ataupun usahamu. Jadi seperti itu ya. Ini juga seperti akan ada kehilangan ya. Ini kehilangan ini bisa kehilangan uang, harta benda, atau bisa juga properti, tapi bisa juga seperti kehilangan orang yang kalian sayangi gitu. Mungkin ada kelahiran anak ya, kebahagiaan untuk yang kedua ini bisa juga kelahiran anak. Ada aja teman-teman kebahagiaan yang membuat teman merasa bahagia, semangat menjalani hidup, menghangatkan keluargamu. Seperti itu. Kita ngebahas ini yang asmara ya. Ini asmara yang berpasangan, yang lajang, dan juga yang single parent, laki-laki dan perempuan. Baik kalian yang mau diramal untuk 1 tahun ya, dari mulai awal tahun 2025 sampai akhir tahun 2025, silahkan hubungi saya via WhatsApp, dan itu biayanya sekitar 250.000.
kita ngebahas yang berpasangan. Ini sepertinya ada kebahagiaan yang datang kepada kalian ya, walaupun mungkin seperti ada kekhawatiran, ada rasa kecewa atau ada rasa khawatir ya, ada rasa kecewa atau hal apapun yang berhubungan dengan itu, sepertinya akhirnya akan mendapatkan kebahagiaan. Ini kebahagiaan ini bisa melewati banyak hal dalam hidupmu, bisa tentang melewati kekhawatiran, cobaan hidup, bisa melewati misalnya yang berhubungan dengan materi atau berhubungan dengan perbedaan pendapat dengan pasangan, tapi seperti berhubungan dengan apapun yang membuat kamu tuh khawatir, tapi pada akhirnya seperti ada kebahagiaan yang akan datang kepadamu, bisa keberkahan rezeki yang dimudahkan oleh Tuhan, atau mungkin kerukunan dengan pasangan. Kalau kalian ada masalah pun seperti ada penyelesaian, atau mungkin seperti ada kelahiran ya, ada rezeki yang lancar atau kesuksesan hidup seperti itu teman-teman ya, ada kelahiran anak bisa juga seperti itu. Kita nggak bahas yang single, ini sepertinya ada kekuatan yang akan datang kepada kalian, dalam arti kekuatan di dalam diri kalian sendiri, kekuatan batin kalian ya. Jika kalian itu seperti orang-orang yang semakin mandiri, semakin dewasa, semakin bisa berdiri di atas kaki kalian sendiri dengan kemampuan kalian seperti itu. Dan ini seperti ada pertolongan Tuhan untuk yang berhubungan dengan asmara. Ini seperti akan ada pertunangan, pernikahan, atau mungkin apapun permasalahan dalam hidup ini seperti ada penyelesaian, sehingga ada jawaban dari doa-doamu, bisa dikasih rezeki yang berlimpah, kemudahan, kesuksesan, bisa juga tentang dikasih hubungan yang baik atau dipertemukan dengan pasangan yang terbaik, atau mungkin ada yang menikah seperti itu ya. Kita ngebahas yang single parent laki-laki ini seperti ada kebahagiaan, kemakmuran hidup, rezeki yang lancar, semangat hidup yang semakin kuat, semakin dewasa, semakin bijaksana, dan semakin punya wawasan yang sangat luas, dan itu membuat itu menjadi orang-orang yang semakin disegani, dan juga mungkin punya kehidupan yang semakin baik, semakin sukses. Ini bisa tentang kehidupan, pekerjaan, usaha, atau mungkin berhubungan dengan pasangan, seperti ada keyakinan untuk kalian menjadikan pasangan itu jodoh yang terbaik untukmu, atau dalam arti jadi pasangan hidupmu seperti itu. Mungkin ada yang akan menikah ya, seperti itu ya. Kita ngebahas yang single parent perempuan, ini sepertinya akan ada dari kalian yang merasa terombang-ambing secara pemikiran atau secara perasaan, karena mungkin apa yang kalian pikirkan itu seperti ini benar enggak sih, jadi membuat kamu tuh merasa galau atau merasa enggak yakin. Ini bisa tentang seseorang, bisa juga tentang kehidupan ataupun pekerjaanmu. Jadi sepertinya kalian tuh dituntut untuk menjadi orang-orang yang semakin dekat dengan Tuhan, banyak berdoa, banyak minta petunjuk, biar intuisi kalian tuh semakin terbuka untuk menentukan mana yang terbaik untuk kehidupanmu. Bisa tentang pekerjaan, mana pekerjaan yang terbaik untukmu, atau usaha, bagaimana usaha kalian tuh bisa berkembang, caranya bagaimana gitu ya, minta petunjuk sama Tuhan. Atau mungkin apakah orang ini baik atau tidak, seperti itu, tentang seseorang atau tentang pasangan atau hubungan seperti itu teman-teman ya. Minta petunjuk apakah diteruskan atau tidak, atau orang ini baik atau tidak, atau mungkin orang ini mana yang terbaik untukmu kalau kalian dihadapkan dengan dua pilihan seperti itu teman-teman ya. Sukses terus, sehat selalu, dan kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.